Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi manna alaina bil imani wal islam wa nas'aluhu tabaraka wa ta'ala an yamunna alaina bil ihsan wa bi kamali dzalika kullih. Wa yahfazahu tabaraka wa ta'ala ila an namut wa an nalqa rabbana jalla wa ala dhalik wa nastaghfiruhu jalla wa ala min jami'i dhunub saghairiha wa kabairiha amdiha wa khata'iha wa nas'aluhu tabaraka wa ta'ala an yahfaza qulubana wa jawarihana min mukhalafati amrih jalla wa ala wa an yahdiyana wa yuwaffiqana li ta'atihi wa kamali ta'atihi jalla wa ala wa ta'ati sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa kamaliha zahiran wa batina. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa anna sayyidana wa nabiyyana wa habibana wa syafi'ana wa qurrata a'yunina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma wa salli wa sallim wa barik wa azim wa majid wa karim ala sayyidil kaunain wal thaqalain wal fariqain min urbin wa min ajab wa imamil qiblatain wa arusil khafiqain jaddil hasanain sayyidil aqwan wa sayyidi waladi adnan wa sayyidil insi wal jan insani ainil wujud was sabab fi kulli mawjud wa manba'i kulli syai'in mahmud habibil ma'bud
wa imamir ruka'is sujud sahibil liwa'il ma'qud wal haudil mawrud wal maqamil mahmud. Man ismuhu Muhammadun wa Hamidun wa Ahmadu wa Mahmud. Wa ala alihi at-tayyibin at-tahirin wa sahabatihi al-mufaddalin al-mukramin wa sairit tabi'in wa tabi'it tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah. Faqad fazal muttaqun. Anak-anak Buya yang Buya cintai, yang Buya sayangi, yang Buya doakan, semoga kalian semua mondok di sini mendapatkan ridha Allah dan cintanya dan kasih sayangnya, juga mendapatkan ridha, cinta dan kasih sayang baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan kalian semua semoga mendapatkan cahaya-cahaya dan asrar baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mendapatkan anugerah-anugerah Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan mendapatkan ilmunya Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam suratan wa ma'na, baik secara rupa maupun secara makna. Zahiran wa batina, baik zahirnya maupun batinnya. Dan semoga Allah menjadikan kalian semua, seluruh yang mencari ilmu Allah dan ilmu Rasulnya sallallahu alaihi wasallam di Pondok Pesantren Asy-Syifa wal Mahmudiyah, dimanapun dan kapanpun, semoga Allah jadikan ulama-ulamanya yang penuh berkah dan memberkahi semuanya, dan menjadi sumber rahmat yang penuh pertolongan Allah, penuh limpahan rizki dari Allah, penuh limpahan karunia-karunia dari Allah, dan juga hidayah dan pertolongan Allah, dan penguatan-penguatan dari Allah, dan penjagaan dari Allah, dan juga jaminan-jaminan dari Allah. Semoga Allah memanjangkan umur kita semua dan menyehatkan jasmani dan batiniyah kita semuanya dari segala penyakit-penyakitnya, mensucikannya dari segala kotoran-kotorannya, dari segala najis-najisnya. Semoga Allah menerangi hati kita semua dengan cahaya wahyunya, dengan cahaya ilmunya, dengan cahaya sunnah nabinya Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Semoga Allah
menjaga kita semua dan menjaga seluruh keluarga kita, menjaga semua orang-orang yang kita sayangi, orang-orang yang kita cintai, orang-orang yang menyayangi dan yang mencintai kepada kita, orang-orang yang berbuat baik kepada kita, orang-orang yang berjuang di jalan Allah bersama kita, dan seluruh saudara-saudara kita muslimin, muslimat, mukminin, mukminat, wabil khusus bangsa Indonesia yang kita cintai. Semoga semuanya dijaga oleh Allah dari segala bala, dari segala musibah, dari segala fitnah, dari segala penyakit, dari wabah, terutama wabah Covid. Dan juga semoga Covid ini cepat dihilangkan oleh Allah, diganti dengan ketentraman, kedamaian, diganti dengan kebahagiaan, diganti dengan kesehatan, keafiatan, diganti dengan segala kebaikan, segala warna-warni nikmat dari Allah Jalla Jalaluhu wahdah. Dan semoga Allah meninggikan derajat kita semua setinggi-tingginya. Dan semoga Allah mendekatkan dan mempertemukan hati kita dengannya. Dan juga mendekatkan, mempertemukan kita semua dengan kekasihnya Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dan mengumpulkan dengannya baik secara ghaibiyah, batiniyah, juga secara fisik, jasmaniyah, baik di dunia maupun di alam barzakh, juga di akhirat kelak. Semoga kita selalu bisa bersamanya dengan penuh ridha daripadanya. Para jamaah yang ikut menyimak melalui audio video streaming, dimanapun berada, sama doa Buya untuk santri-santri Buya yang ada di pondok saat ini, dengan semua para mustami'in, mustami'at, semua mendapatkan doa yang barusan diucapkan, dipanjatkan kepada Allah Jalla Jalaluhu wahda. Mohon maaf kepada semua para jamaah bahwa Buya mengumumkan pengajian syahriyah bulanan ditangguhkan. Yang dimaksud ditangguhkan bukan ngajinya, tapi ditangguhkan kumpulannya di sini. Adapun ngajinya kita bisa terus berjalan. Ya. Yang ditangguhkan hanya kumpulannya secara fisik dekat berkumpul di sini. Bahkan Buya mengumumkan saat ini bahwa semua jadwal-jadwal undangan Buya, ya, dan semua majelis-majelis ta'lim baik yang ada di sini setiap hari Ahad sore dan juga setiap malam Kamis di sini, dan juga setiap hari Selasa dan setiap hari Jumat sore di Pengaduan Heubeul, dan juga setiap hari Senin dan hari Kamis di Ranca Ekek, dan juga setiap malam Sabtu di Makom Eyang Mahmud, ya, di Mahmud sana, setiap malam Sabtu kedua setelah dari sini, dan setiap hari Ahad kedua yang di Makom Eyang Cibaduyut,
radhiyallahu anhum ajma'in, dan juga ahad keempat di maqam Syekhuna wa waliduna Bangersa Apa ya di Jelegong radhiyallahu taala anhu wa radha. Dan juga yang setiap malam ahad kedua keempat ya di Bandung, pengajian Masjid Raya Bandung, dan juga setiap malam Jumat di MTB ya, dan malam Jumat yang di Bandung, baik di Masjid Agung Banjaran atau di masjid-masjid lain, dan rutinan-rutinan yang lainnya. Buya mengajak kepada semua jamaah agar berpindah sementara waktu ke daring ya, berpindah ke online. Ngaji tetap jalan, tapi ngajinya lewat online. Subhanallah. Sebelum Allah Subhanahu wa taala menimpakan ujian corona, Allah sudah menyediakan dulu fasilitas dakwah yang begitu sempurna. Fasilitas ngaji yang begitu sempurna. Kan? Lewat tangan-tangan orang-orang yang tidak beriman. Allah. Coba kalau dulu ada corona, sebelum ada ya, medsos, kita tidak bisa ngaji, tidak bisa. Kalau berhenti ngaji ya sudah berhenti ngaji. Tapi sekarang, ya, sekarang kita hanya tidak bisa berkumpul dengan dekat secara fisik, tapi kita subhanallah disediakan oleh Allah, jauh-jauh hari Allah menyediakan. Untuk apa? Untuk fasilitas dakwah, fasilitas belajar mengajar, fasilitas silaturahmi, fasilitas bisnis, kan? Fasilitas doa, fasilitas zikir, fasilitas bersolawat. Melalui apa? Melalui media sosial ini. Bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kita bersyukur kepada Allah. Jadi jangan berhenti ngaji, tapi berpindah cara ngaji. Jangan berhenti berdakwah, tapi berpindah cara berdakwah. Pahami? Jangan berhenti silaturahmi, tapi berpindah cara silaturahmi. Jangan berhenti berbisnis, tapi berpindah cara berbisnis. Jangan berhenti berkumpul bersama keluarga, saudara, teman-teman semuanya, tapi berpindah cara berkumpul. Kita sekarang dengan mustami semuanya, para talibul ilim, para pencari ilmu, kan? Tetap kita berkumpul. Tetap kita bisa bersilaturahmi, tetap kita bisa berzikir bersama, berdoa bersama. Cuma cara yang berpindah. Dan cara ini sudah Allah atur sedemikian rupa. Ya? Allah atur. Untuk tetap meluluskan agamanya. Untuk tetap meluluskan hidayahnya. Untuk tetap meluluskan segala kebaikan-kebaikannya kepada semua hamba-hambanya. Untuk tetap mengikat ukhuwah, mengikat silaturahmi, jauh-jauh hari Allah sudah sediakan.
Ingat. Jangan khawatir Islam akan punah gara-gara corona. Ya. Jangankan dengan corona. Siapapun bangsa setan, siapapun bangsa jin, siapapun bangsa manusia yang berupaya memadamkan cahaya agama Allah tidak akan pernah berhasil. Tidak akan pernah berhasil. Pahami? Bahkan semakin dekat kepada masanya kiamah, akan datang masanya kejayaan Islam. Kejayaan Islam artinya kan bahwa cahaya hidayah dari Allah ini akan masuk ke dada-dada manusia. Akan menyebar di kalangan bangsa jin. Tanpa bisa dihalangi oleh apapun. Oleh siapapun. Dengan cara apapun. Pahami? Dan sekarang inilah sudah mulai oleh Allah Subhanahu wa taala dibuktikan apa yang Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sabdakan 1400 sekian tahun yang lalu. Nabi kita sudah menceritakan tentang akan terjadinya kan kejayaan Islam. Secara logika mulai sekarang sudah masuk ke masa itu. Karena secara logika melalui media sosial hidayah ini akan nyampai kepada orang-orang yang kita tidak pernah kenal dengannya. Mungkin sampai mati pun kita tidak pernah bertemu dengannya. Mereka ada di kamarnya, mereka ada di negerinya. Kan? Tapi hidayah bisa nyampe. Tidak bisa ditahan, sampai ke gunung-gunung nyampe, sampai ke gua-gua nyampe. Hidayah ini. Dakwahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nyampe kemana-mana. Makanya, kan? Jangankan dengan corona, dengan upaya manusia, upaya jin, upaya setan sekalipun, andai kata mereka menyatukan kekuatannya untuk mematikan, memadamkan cahaya agama Allah, tidak akan bisa. Tidak akan bisa. Ya. Yuriduna an yutfi'u nurallah. Wa ya'ballah illa an yutimma nurah. Mereka menginginkan memadamkan cahaya Allah. Tapi Allah Subhanahu wa taala, Allah menghendaki menyempurnakan cahayanya. Sehingga sampai nanti kepada kesempurnaan cahaya di akhir zaman ini. Maka kita nggak usah khawatir dengan hoak gitu. Ya. Bahwa corona ini adalah upaya ya, sekelompok orang yang sengaja menjauhkan umat Islam dari agamanya, ya. Yang sengaja merenggangkan ya, saudara dengan saudaranya dan sebagainya. Gak usah khawatir. Gak usah khawatir. Ya. Jangan takut dengan itu. Kenapa? Karena Allah
sudah berjanji akan menyempurnakan agamanya. Yang harus kita takuti ketika kita tidak dimasukkan oleh Allah kepada golongan orang yang disempurnakan agamanya. Ini yang harus kita takuti. Yang harus kita takuti adalah ketika kita tidak digolongkan oleh Allah kepada kelompok yang disempurnakan oleh Allah agamanya, disempurnakan oleh Allah nikmatnya, yang disempurnakan oleh Allah cahayanya. Cahaya Allah pada dirinya. Nah, ini yang harus kita khawatirkan. Ya. Ini yang harus kita khawatirkan. Ingat. Cara masih banyak untuk berdakwah, untuk mengaji. Allah sediakan jauh-jauh hari sebelum corona datang. Kan? Cara untuk silaturahmi masih banyak. Cara untuk berkumpul masih banyak. Di antaranya dengan cara sekarang istilahnya ada daring. Melalui online. Jangan khawatir. Yang penting jangan sampai ada yang tidak mengaji gara-gara kan ada corona ini. Nah, ingat bahwa pemerintah di Indonesia ini menetapkan aturan tidak boleh ada kumpul-kumpul, ya. Menetapkan aturan PSBB, menetapkan aturan pembatasan, kan? Sampai tanggal 20 Juli. Itu ya, aturan yang sudah disepakati. Entah setelah tanggal 20 Juli apakah ditambah atau tidak. Namun sebelum tanggal 20 Juli kita harus berjuang bersama-sama. Karena ini sebetulnya bukan keharusan yang diputuskan oleh pemerintah. Fahami? Ini bukan keharusan yang diputuskan oleh pemerintah. Tapi ini merupakan keharusan yang harus dijalankan oleh setiap kita. Ingat. Agar kita semua terhindar dari wabah corona ini. Imma kita yang menularkan, wa imma kita yang tertular. Ingat, ini bukan keharusan yang diputuskan oleh siapa? Pemerintah. Tapi ini merupakan keharusan yang harus dijalankan oleh setiap kita agar kita terhindar dari corona ini. Pahami? Karena corona ini bisa terus tumbuh ketika ada kontak secara fisik, kedekatan secara fisik satu sama lain. Sementara kebanyakan orang kan tidak mendeteksi dirinya apakah dirinya terkena atau tidak. Dan tidak bisa mendeteksi yang lain apakah yang lain dia sedang terserang atau tidak. Karena banyak juga yang terserang bagi seseorang tidak ada bahaya. Tapi ketika bertemu menular kepada temannya, kepada yang lainnya bisa sakit, bahkan menimbulkan menjadikan sebab kematian. Pahami oleh kita semua. Maka Buya menetapkan aturan orang tua murid, wali-wali murid yang memondokkan putra-putrinya di Pondok Asy-Syifal Mahmudiyah sudah Buya umumkan tidak diperkenankan untuk menengok ke sini. Tidak diperkenankan untuk berjumpa di sini. Urusan bayaran untuk syahriyah dan kepentingan lain yang sifatnya dana masih ada cara yang lebih baik, yaitu dengan transfer.
Dan Buya sudah nyarankan dari awal, transferkan, gak usah datang ke kantor ke sini. Ya. Pahami? Jadi nanti orang tua kalian kalau tidak bisa datang ke sini, karena Buya sudah menginstruksikan jangan ada yang ke sini. Sampai kapan? Sampai nanti ada pemberitahuan berikutnya. Buya tidak bisa menentukan. Ya. Dan jangan ada orang tua kalian yang memaketkan makanan-makanan. Dikarenakan ini juga rawan. Karena virus bisa nempel di situ. Bahkan barang-barang lain pun juga itu harus disensor. Ya, harus disemprot dulu di luarnya. Dengan air yang dengan obat yang membunuh virus. Tidak bisa sembarang. Ya, hati-hati. Karena kita di pesantren ini sudah begitu ketat, ya, dijaga oleh Allah dan kita bersama-sama menjaganya. Pesantren sudah bikin aturan seketat mungkin. Ingat, satu kali tertular bisa semuanya tertular. Satu orang tertular bisa merembet kepada yang lainnya dalam waktu yang sangat singkat. Allah sudah menjaga kita semua. Allah menjaga kalian semua pada sehat semuanya. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah. Bersyukur kepada Allah. Ingat, hati-hati, jangan ada yang kontak. Ya. Makanya siapapun yang dari luar tidak diizinkan untuk masuk ke majelis ini, kan? Kecuali semuanya selektif. Betul-betul selektif. Ya. Dan hari Jumat biasa kita salat Jumat, ya, yang dulu-dulu suka banyak yang hadir dari luar. Sekarang tidak diizinkan. Ya, beberapa Jumat ini jangan ada yang ikut Jumat di sini kecuali hanya santri saja. Ini karena santri sudah diisolir, kan, secara khusus. Ya. Kalian semuanya ada di wilayah yang alhamdulillah terbebas. Dan juga kepada para muallim Buya melarang jangan sampai ada yang keluar, ya, para muallim. Dan jika ada santri yang demam atau yang hilang penciumannya, hilang rasanya, secepatnya dia sendiri secepatnya mengasingkan dirinya di tempat karantina, andai kata ada. Mudah-mudahan semuanya tidak ada, semuanya sehat semuanya. Ya. Dan andai kata ada yang pulang karena darurat seperti ada yang meninggal, orang tuanya dan sebagainya, Buya instruksikan tidak diperkenankan kembali ke pondok ini kecuali harus jelas-jelas diperiksa di laboratorium yang sudah ditunjuk oleh pesantren Asy-Syifa. Ya. Yang hasilnya sudah jelas terbebas. Ya, tidak boleh sembarangan pulang kembali lagi ke sini, nggak boleh. Nggak boleh sembarangan seperti itu. Ya. Dan Buya instruksikan kepada semua anak-anak santri agar kalian mendawamkan doa-doa khusus untuk mengusir ta'un, mengusir wabah yang sudah Buya ijazahkan kepada kalian. Setiap habis sholat terus didawamkan oleh semuanya dan doakan oleh semuanya. Semuanya doakan bangsa dan negara ini, doakan pemerintah kita semuanya, ya. Doakan semua umat manusia ini, kan, agar semuanya terbebas dari corona. Kalian harus khusyuk betul-betul berdoa, ya. Ingat. Mudah-mudahan
cepat dikubul oleh Allah. Sekarang rumah sakit di mana-mana sudah tidak nampung. Sekarang yang kena corona yang sudah positif ya, sudah antri. Dan yang meninggal dunia setiap hari sudah banyak sekali. Sumedang ini sudah masuk oren. Bandung merah, ke sana Majalengka sudah merah. Tetangganya ini Sangga Sumedang udah merah. Makanya diadakan penjagaan ketat. Kita doakan. Bukan untuk Sumedang saja, tapi Indonesia. Bukan untuk Indonesia saja, tapi untuk dunia. Doa untuk dunia semuanya. Doa untuk semua umat manusia semuanya. Ya. Kalian harus betul-betul bertawajuh kepada Allah, khusyuk dalam berdoa, dawamkan itu doa terus. Dan ingat, Buya percaya bahwa kalian ahli bersuci, ya kan? Buya percaya. Nah, dari sisi bersuci, insya Allah kalian sudah bisa menjalankannya. Nah, namun dari sisi meningkatkan ilmu tubuh, nah, Buya berpesan kepada kalian, ya, agar banyak minum, ya, agar pagi-pagi berjemur, jalan-jalan, olahraga, pagi-pagi itu, ya, sebelum kalian masuk kelas. Nanti kalau sudah masuk, sudah keluar beres pelajaran, istirahat juga, keluar dulu, jemur dulu badan kalian, ya. Kalau ada madu, konsumsi madu yang banyak. Terus konsumsi madu yang banyak. Insya Allah. Allah menjaga kita semuanya insya Allah. Ya. Jadi mohon maaf kepada semuanya. Mustami'in mustami'at. Para jamaah semua. Jika ada larangan untuk hadir di majelis ta'lim. Buya mau ngaji tetap. Besok di Ranca Ekek ngaji. Biasa di Pangaduan Hebul ngaji, namun ngajinya daring, ya, ngajinya melalui online, ya. Kalian hadir di tempat masing-masing. Dan Buya mohon maaf sekali lagi tidak menerima kunjungan tamu. Buya tidak menerima kunjungan tamu. Kecuali yang betul-betul selektif, betul-betul. Jadi mohon maaf ya, yang mau bertemu dengan Buya dan sebagainya, mohon maaf. Dan juga ya, Buya tidak bisa salaman dengan siapapun, mohon maaf. Ini demi keselamatan bersama, demi keamanan bersama. Dan ini, virus ini lebih ganas daripada virus yang dulu, yang kemarin-kemarin. Ini varian baru yang datang dari India. Sudah masuk ke Indonesia, bahkan sudah masuk ke Jawa Barat, bahkan sudah masuk ke Sumedang. Yang tingkat penularannya lebih cepat, 10 kali lipat, bahkan bisa lebih dari itu. Kan? Lebih cepat daripada penularan virus yang sebelumnya. Ini penelitian dari virus yang sebelumnya belum selesai, kan? Dan ingat, jangan menjagokan vaksin. Banyak yang divaksin, sudah 2 kali divaksin, kena juga. Kena juga. Upaya vaksin silakan jalankan, kan? Tapi itu bukan merupakan solusi yang terbaik. Jadi bagi kita, kan, solusi yang terbaik, Buya kasih tahu. Yang pertama, solusi yang terbaik adalah bertobat kepada Allah. Berhenti daripada melakukan kesalahan. Berhenti daripada melalaikan kewajiban-kewajiban. Berhenti daripada melakukan kezoliman dan kemunkaran. Ingat. Kedzoliman kepada sesama,
Berhenti dari berdusta, menipu, mencuri, jalir janji, menceritakan aib orang, memfitnah orang. Berhenti. Ini dosa-dosa ini. Karena yang menjadi sebab akar permasalahan yang paling utama adalah maksiat kepada Allah. Bertobat. Ya, ini solusinya adalah bertobat. Jadi harus ada gerakan bertobat massal, bertobat bersama-sama. Yang suka melalaikan sholat, berhenti, jangan melalaikan lagi. Ayo yang benar, sholat. Yang suka membuka aurat, tutup aurat. Kan? Yang suka meninggalkan saum Ramadan, ayo saum Ramadan yang benar. Yang tidak peduli kepada zakat, ayo zakat, bahkan kodoin sholat, kodoin saum Ramadan, kodoin zakat. Kan? Yang memang sudah wajib berhaji tapi dilalaikan, tidak berangkat juga, ayo berangkat haji. Minimal sekarang, karena sekarang masih corona, daftar aja dulu. Daftar dulu. Yang penting kita sudah punya porsi. Ya. Bertobat kepada Allah Ta'ala. Ya. Ini solusi yang pertama. Tuh, bertobat kepada Allah. Kembali kepada Allah. Nah, memperbaiki hubungan dengan Allah, dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan dengan semua makhluk Allah. Perbaiki hubungan dengan istri, dengan suami, dengan anak, dengan orang tua. Perbaiki hubungan. Perbaiki. Kita jadi suami yang tidak menjalankan kewajiban kita kepada istri kita, tidak memenuhi hak-hak istri kita. Ini dosa. Itu zalim. Perbaiki. Bertobat. Minta maaf kepada istri. Sebaliknya istri pun juga begitu. Ya. Punya kewajiban-kewajiban bagi suami, lalu dilalaikan, diabaikan, bertobat, minta maaf kepada suami. Jalankan kewajiban-kewajiban. Penuhi hak-hak suami. Begitu pula kita kepada orang tua kita. Orang tua kepada anak. Kita kepada pemerintah. Kan? Kita tidak baik kepada pemerintah. Bertobat. Ayo, baiklah kepada pemerintah. Taatlah kepada pemerintah. Ingat, karena taat kepada pemerintah itu wajib. Ingat, fahami oleh kita. Begitu pula kalau kita jadi pemerintah, ya, punya kewajiban bagi rakyat, yang kita abaikan, yang kita lalaikan, bertobat kepada Allah. Jalankan kewajiban-kewajiban kita sebagai pemerintah. Nah, ini ada dalam makna taubat, ya. Ini ada dalam makna bertobat, termasuk memperbanyak istighfar kepada Allah, meminta ampunan Allah. Ini ada dalam makna taubat. Ini solusi yang pertama. Tuh, pahami oleh kita, ya. Solusi yang kedua, perbanyak bersyukur kepada Allah. Dan kuatkan iman. Dan kuatkan iman. Banyak bersyukur karena nikmat yang Allah hujankan kepada kita jauh lebih besar, lebih banyak ketimbang musibah yang Allah timpakan kepada kita. Musibah yang Allah timpakan kepada kita debunya dibanding dengan nikmat, ya, yang Allah limpahkan kepada kita. Jadi kita harus banyak bersyukur, banyak bersyukur, banyak bersyukur. Ya, ini solusi. Lalu mantapkan iman kita, keyakinan kita. Ma yaf'alullah, bagaimana? Bi'adzabikum in syakartum wa amantum. Allah tidak akan berbuat, ya, mengazab kalian, baik di dunia maupun di kubur maupun di akhirat kelak, kalau kalian bersyukur dan kalau kalian beriman.
Jadi syukur dan memantapkan keimanan, keyakinan kepada Allah, kepada Sayyidina Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah kan, solusi yang terbaik agar kita terhindar dari azab Allah, dari warna-warni musibah dari Allah Jalla Jalaluhu wahda. Ya. Pahami oleh kita. Dan makna syukur kita semua tahu. Makna syukur, ada syukur dengan lisan, banyak memuji kepada Allah, banyak mengucapkan alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Kan? Ada syukur juga dengan anggota badan ini, ya, yaitu dengan menjalankan perintah-perintah Allah, menjauhi larangan-larangan Allah, termasuk perintahan dan larangan yang Allah tujukan kepada alam batiniah kita, kepada alam hati kita, sehingga hati ini jangan berdosa. Ini syukur yang kedua. Syukur yang ketiga adalah hati ini selalu mengingat kepada nikmat Allah dan mengingat kepada Allah yang memberikan nikmat tersebut kepada kita. Setiap detik dan menit kita ingat Allah yang menghujankan nikmat. Ya. Kita ingat nikmat yang Allah hujankan kepada kita. Selalu begitu. Ini syukur Allah. Maka dalam makna syukur ada wa'amilus sholihat. Dalam makna syukur ada melakukan perintah Allah, ada menjauhi larangan Allah. Pahami oleh kita, ya, ini solusi. Lalu solusi berikutnya adalah memperbanyak berdoa. La yaruddul qada illa doa. Ud'uni astajib lakum. Walillahil asmaul husna fad'uuhu biha ayyamma tad'u falahul asmaul husna. Berdoa kepada Allah Jalla Jalaluhu wahdah, di antara cara berdoa kepada Allah dengan menyebut nama Allah yang agung. Ya. Nah, Buya sudah ijazahkan kepada kalian dan Buya ijazahkan juga kepada semuanya yang ikut mendengar. Di antaranya adalah setiap habis sholat membaca Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif 129 kali. Perbanyak oleh kita. Lalu juga setiap pagi sore sudah Buya ijazahkan. Baca istighfar yang 27, ya. Minimal 25. Itu 27 kali. Astaghfirullahalladzi la ilaha illa warrahmanir rahim al-hayyul qayyum alladzi la yamutu wa atubu ilaihi rabbighfirli. Baca itu. Dan bacakan juga surat yang 4, ya. Iqra inna anzalna idza zulzilat liila fi quraisyin. Satu kali ini pagi sore. Setelah itu baca 3 surat 3 kali pagi sore. 1 wal asri 3 kali, lalu liila fi quraisyin lagi 3 kali, lalu qul a'udzu birabbil falaq 3 kali, kan. Lalu dan bacakan Yasin pagi 1 kali, sore 1 kali. Ya, karena orang membaca itu semua ada dalam jaminan Allah dan penjagaan Allah semuanya, ya, dijaga oleh Allah. Lalu kalian harus memperbanyak a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Nah, itu pagi dan sore minimal. Ya, biasa wirid yang ba'da salat yang sudah Buya ijazahkan. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq 3 kali. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis samaa'i wa huwas samiul 'alim 3 kali. Bismillah masyaallah la quwwata illa billah masyaallah qalimatun minallah masyaallah la quwwata billah masyaallah la sirfu su'ailallah 4 kali, ya. Nah, seperti yang biasa. Lalu mendawamkan ayat kursi. Sehari semalam 17 kali yang khusus setiap habis sholat. Ba'da subuh 7, ba'da maghrib 7, ya. Ba'da zuhur, asar dan isya 1 kali. Lalu setiap mau tidur baca ayat kursi 7. Lalu baca kulhu
1 kali, falak 1 kali, an-nas 1 kali, ya. Tiupkan ke telapak tangan. Lalu usapkan dari ubun-ubun sampai badan kita, sampai ujung kaki setiap mau tidur. Nah, ini doa, ya. Doa yang harus didawamkan terus. Ini penolak dari segala bala, dari wabah dan sebagainya. Lalu, ya, ini cara berdoa itu kan. Dah. Ada lagi caranya, solusi yang berikutnya. Apa? Solusi yang berikutnya, banyak sedekah. Ya. As-sedekah tadfa'ul bala, banyak sedekah. Dan Buya juga mengajak kepada para agnia yang mampu untuk berbuat kebaikan, sedekah kepada saudara-saudara kita yang sekarang lagi di lockdown, mereka tidak bisa kerja, mereka tidak bisa cari nafkah, dan mereka tidak punya nafkah. Ya kalau tidak cari nafkah, orang yang kaya masih banyak duit, itu kan, kan tidak jadi masalah. Tapi kan sekarang banyak yang perusahaannya harus tutup, kan? Lalu pekerjanya juga tidak bisa kerja, dan dia tidak punya duit lebih, kan? Istilah orang Sunda, koreh-koreh cok, ya. Jadi tidak bisa cok kalau tidak koreh-koreh dulu. Artinya tidak bisa makan kalau tidak usaha dulu. Setiap harinya begitu, setiap harinya. Nah, ini orang-orang yang harus kita bantu, ya. Kita bantu. Bagaimana caranya? Pokoknya bantu mereka. Bantu mereka, bantu mereka. Ya. Insyaallah di musim seperti ini pahalanya sangat besar sekali. Masya Allah. Ya, bagi orang yang dikasih kelebihan harta, ya, oleh Allah Ta'ala, coba tolong bantu. Lalu itu sedekah, ya, sedekah. Termasuk sekarang menghadapi kurban. Nah, kurban bagian daripada sedekah. Ayo rame-rame kurban semuanya. Tapi caranya kita harus benar membagikannya, dan kita juga tidak boleh ada kerumunan-kerumunan. Nah, orang-orangnya harus betul-betul yang yang sudah terbebas, ya, dari dugaan-dugaan terkena penyakit corona. Nah, kurban. Buya di sini juga mengumumkan sekarang bahwa Asy-Syifa wal Mahmudiyah menerima titipan kurban, ya, menerima titipan kurban. Nanti Buya akan umumkan, bisa lewat rekening. Sudah sekarang, gak usah ketemu, lewat rekening. Nah, Allah itu bagian daripada sedekah, ya. Kita harus berjuang bersama-sama, harus berjuang. Gak bisa dengan kekuatan pemerintah saja, gak bisa. Gak bisa dengan kekuatan para tokoh-tokoh berbicara, para ulama berbicara, ya gak bisa. Kita harus sadar. Kesadaran bersama, kita harus sadar masing-masing. Semuanya sadar. Ingat, jangan tergilas dengan hoax, hoak itu ini seolah itu benar, padahal tidak. Lalu membawa-bawa agama, pakai ayat Quran, pakai hadis dan sebagainya, kan? Padahal itu salah, tidak sesuai dengan yang dimaksud. Sekarang kita berbicara real saja, kan? Bahwa ini yang disebut corona itu ada, bukan ada, sudah terbukti. Sudah banyak, tapi kan di sini ada video dan sebagainya, itu ada penipuan, itu penipuan dan sebagainya. Yang menipu mungkin ada, tapi nyatanya corona ini ada dan menyebar. Mungkin yang menipu, yang disebut oknum, kan? Orang rumah sakit yang jadi oknum, ya mungkin saja ada, kan? Orang kesehatan yang jadi oknum, mungkin saja ada. Nah, tapi kita jangan sampai, ya, menghalangi. Ingat, usaha kita di dalam membentengi kita dan membentengi yang lain daripada penyebaran virus ini.
pahami oleh kita semua, ya. Jalankan protokol kesehatan, jalankan. Banyak Buya taruh di sana di sini untuk cuci tangan dan sebagainya. Ya, banyak wudu. Di sini air banyak. Ya, banyak wudu. Dan Buya sudah melarang kepada siapapun wudu langsung airnya dikembalikan lagi ke bak, ke kolamnya. Ya boleh. Tapi wudu itu diambil air wudunya lalu di luar. Ya, luar. Tapi kan ke bawah nanti netes ke celana atau ke sarung atau ke gamis. Ini kan sudah bersih di bawahnya. Bawahnya sudah bersih. Jangan khawatir. Makanya harus sering membersihkan juga dari kotoran-kotoran yang di bawahnya, bersihkan. Ini kan daerah bersih semua. Makanya jangan dikotori. Ya, jangan dikotori oleh kalian. Ingat. Jadi jangan ada yang wudu memasukkan tangannya, anggotanya langsung wudunya dibilas, dikembalikan lagi air wudunya ke sana, jangan. Paham? Tapi kan ada keterangan bagaimana barokah daripada bekas air wudu dan sebagainya, seperti barokah dari minum, umpamanya orang-orang soleh dan sebagainya. Ingat. Itu semuanya jika betul-betul terjamin secara dohir, secara adat, urfan, secara adat. Karena fikih kembali kepada urfan, kembali kepada adat. Ini betul-betul terbebas daripada segala bentuk penyakit yang bisa menularkan kepada yang lain. Karena kalau memang dia berpenyakit, nanti berbentrokan dengan ayat Quran, berbentrokan dengan hadis-hadis yang lain, kan? Yang sahih, kalau itu hadisnya sahih, ini ada juga yang sahih, nanti berbentrokan juga. Kita harus menjauhi yang memadaratkan kepada diri kita, yang memadaratkan kepada yang lain harus kita jauhi. La doror wala dirar. Ya kan? Kalau air bekas air minum, bekas makan atau bekas wudu, kan? Orang yang la doror wala dirar, ya tidak masalah. Tapi sekarang ini kan pandemi ini tidak bisa dideteksi. Ya. Beda dengan penyakit yang terlihat. Ini tidak bisa dideteksi, ada istilah OTG. Orang yang tanpa gejala, nggak ada gejala padahal dia kena. Tapi Allah kasih kekuatan pada dirinya. Dia tidak apa-apa. Tapi kalau dia kan dekat dengan yang lain ini ya, tidak sama kekuatannya dengan dia. Ini bisa terpapar, ini bisa ya, sakit, ya, bisa meninggal dunia karena sebab itu. Nah, makanya caranya harus jangan dulu ada kontak, kan? Jangan dulu kontak. Maka di dalam hadis pun juga Nabi SAW, hatta unta saja yang sakit jangan disatukan dengan yang sehat. Ini unta, binatang, ya. Maka yang yang ada di daerah wabah tidak boleh keluar dari daerah wabah tersebut ke daerah yang sehat. Yang ada di daerah yang sehat jangan masuk ke daerah yang ada wabah. Ya. Kenapa? Karena dia nanti terpapar dan Allah tidak menghendaki dia berpenyakit. Dia mendapatkan penyakit. Lalu kalau dia kembali lagi kepada wilayah yang sehat, dia bisa menularkan penyakit tersebut kepada wilayah yang sehat. Ini perlunya kita banyak diam di rumah, ya kan? Keluar itu hanya darurat saja. Darurat saja. Nah, makanya aturan pemerintah ini sebetulnya sesuai dengan ajaran Islam. Sesuai. Coba semuanya pada duduk di rumah. Ya. Jangan dulu keluar. Ya, duduk di rumah. Semuanya. Sampai nanti tanggal 20. Berapa hari? Berarti 2 minggu. 2 minggu lebih. Ya, 2 minggu lebih. Untuk apa? Untuk menurunkan
volume penyebaran, kan? Untuk menurunkan volume penyebaran. Duduk di rumah. Nah, tapi bukan berarti setelah 20 hari ini dijamin sudah terbebas, tidak. Kita tetap harus menjaga. Ingat, karena tidak dijamin ini akan terbebas hanya dengan lockdown 20 hari ini. Faham? Ya, kalian harus paham semuanya. Ingat, dan kalian kan ada di pesantren, tidak tahu media sosial. Yang khawatir Buya, kenapa Buya suka jelaskan ya kepada kalian, padahal kalian tidak megang media sosial. Khawatirnya kalian ini kan tergerus oleh pemikiran-pemikiran yang ada di media sosial. Ketika kalian datang ke rumah kalian, lalu kalian lihat media sosial, seolah itu benar. Kalian belum punya pengalaman dalam hal ini, kan? Banyaknya penipuan-penipuan, banyaknya hoax-hoax, banyaknya itu kan fitnah-fitnah yang sengaja disebarluaskan, lalu mengatasnamakan Quran dan hadis dan sebagainya. Sementara wawasan kalian tidak luas, akhirnya kalian terbawa seolah itu benar, tuh. Akhirnya kalian sami'na wa ata'na kepada pemikiran-pemikiran yang hakikatnya itu salah. Banyak sekarang yang tergerus. Hatta bukan cuma sepadan kalian yang sudah jadi ustadz, yang sudah jadi kiai, yang sudah jadi dai, ketika wawasannya dia masih picik dalam hal ini. Oke, dalam hal nahwu sorob mungkin luas wawasannya, kan? Tapi tidak bisa membaca situasi dan kondisi. Ingat, situasi dan kondisi lingkungan, situasi dan kondisi negara, situasi dan kondisi manusia, situasi dan kondisi makhluk ini yang ada di bumi ini. Padahal fikih ini diterapkannya dalam urfan, diterapkannya dalam kehidupan semuanya. Seyogyanya kalau kalian ngaji itu jangan kalian gampang tergiling, tergulung, ya kan? Oleh pemikiran-pemikiran yang lain yang akan mencelakakan. Ingat. Sehingga bukan cuma rusak dalam hubungan dohir kalian saja, tapi juga bisa rusak agama kalian. Sehingga kalian jelek kepada sebagian kelompok. Kan yang rusak agama. Kalian jelek umpamanya kepada pemerintah. Kan banyak yang menjelek-jelekan pemerintah. Walaupun pemerintah juga mungkin ada salah manusia, kan? Tapi agama kita ini akan rusak ketika kita, kan? Ingat, jelek kepada pemerintah, tidak mau taat kepada pemerintah. Kita harus tetap taat kepada pemerintah. Yang tidak boleh taat itu ketika aturannya betul-betul menyimpang daripada aturan Allah. Bertolak belakang dengan aturan Allah, kan? Contoh, pemerintah memerintahkan kepada kita agar minum arak, umpamanya, kan? Ya, kita tidak boleh taat, kita tidak boleh taat. Tapi kan tidak begitu juga, kan? Tidak begitu juga. Pemerintah tidak memerintahkan kepada kita untuk melakukan yang diharamkan oleh Allah Jalla Jalaluhu. Dan kita umat Islam dan kita umat beragama di Indonesia ini dibebaskan seluas-luasnya oleh pemerintah untuk menjalankan agamanya sebaik-baiknya. Kan? Tapi ada yang dicurigai oleh pemerintah, ada yang dimasukkan ke penjara, ada yang ditangkap oleh polisi. Ingat, yang ditangani seperti itu oleh pemerintah karena ini menimbulkan masalah-masalah yang ini masalah ini akan menjadikan kerugian bagi yang lain. Kan? Termasuk apa? Termasuk teror, hanya menteror, menakut-nakuti orang lain. Walaupun mengatasnamakan Quran dan hadis, ini akan bertolak belakang dengan Quran hadis itu sendiri. Bahkan akan mengotori kepada kesucian Islam.
mengotori kepada kesucian Islam, mengotori kepada kesucian Quran dan Sunnah. Ketika ya memahami Quran salah, ingat, pahami oleh kita semuanya. Ya, paham tidak? Buya khawatir ini. Ini agama kita ini rusak. Agama ini rusak. Apalagi mau menggulingkan pemerintahan. Menganggap pemerintahan Indonesia ini togut. Kan? Ingat. Jangan, hati-hati. Hati-hati. Soal salah secara individu pribadinya, ya namanya manusia. Namanya manusia. Gak usah heran. Kan pejabatnya juga banyak yang ditangkap. Hatta polisinya saja banyak yang dipenjara. Ya ada yang dipenjara. Gubernurnya, kan? Menterinya, anggota dewannya, ya kan? Karena melanggar tentunya. Karena melanggar. Secara pribadinya dia melanggar. Allah. Kalau kita menjalankan agama dengan sebaik-baiknya, ingat, dan memahami Quran dan Sunnah ini dengan sebetul-betulnya pemahamannya berdasarkan ilmu yang lengkap. Ingat, bukan cuma bisa bahasa Arab saja. Bukan cuma nahwu sorof saja. Karena ilmu-ilmu alat untuk mengungkap kebenaran dari Quran dan Sunnah itu banyak, harus dikuasai semuanya. Kalau ada satu saja, satu item saja, ya, ilmu untuk mengungkap makna Quran dan Sunnah tidak dikuasai oleh kita, kita tidak mahir di bidangnya, maka berarti dari sini kita akan cacat, ya. Kita akan salah dalam berpikir, dalam memahami. Kita hanya tahu nas tapi tidak faham kepada nas tersebut. Ingat, hafal nas dan fahmun nas, memahami nas itu lain. Nah, bukan sekedar kita hanya hafal ilmunya tapi tidak faham kepada ilmu tersebut, tidak bisa menerapkan ilmu tersebut, kan? Tapi harus sampai bisa menerapkannya, kan? Sampai bisa menerapkannya. Bukan cuma hafal saja, bukan cuma bisa mengartikan saja, tapi kita harus tahu muradnya. Nah, sekarang banyak yang menyebarkan pemikiran-pemikiran mengatasnamakan Quran dan hadis ini, sesungguhnya itu tidak ilmiah sesungguhnya. Udah ngaco kalau diungkap secara ilmiah. Kan? Hadisnya benar, ayat Qurannya benar. Ini seperti yang terjadi sekarang. Yang sering Buya jelaskan ini, ya kan? Banyak kaum Wahabi, ingat, kaum Wahabi yang mengeluarkan dari Quran dan hadis, tapi mereka tidak ilmiah, ya. Ilmiah yang meliputi, ya, semua makna-makna Quran dan Sunnah ini, yang meliputi semua ilmu-ilmu yang menjadi alat untuk membuka makna Quran dan Sunnah ini. Dan banyak lagi yang lainnya. Pemikiran-pemikiran, pemahaman-pemahaman, ya. Nah, ini yang berbahaya. Sehingga dengan dangkalnya keilmuan, akhirnya ya, sunnah dianggap bid'ah. Dia sendiri ahli bid'ah malah merasa menjadi ahli sunnah. Kan? Paham?
Allah, 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 Allah. Nah, kita bersyukur kepada Allah. Masih kita bisa berkumpul karena kita sudah aman ya untuk kita di dalam. Nah, maka Buya minta jangan sampai kalian ada yang keluar dari wilayah pondok. Jangan sampai kalian ada yang pulang ke rumah lalu kembali lagi ke sini tanpa yakin dulu ya, terbebas ya, melalui pengetesan dari laboratorium ya, swab dulu ya. Kalau memang belum, tidak boleh masuk ke pondok ini, tidak boleh, paham? Dan ini santri-santri juga yang khidmah juga sama, dan mu'alim juga sama. Mu'alim juga sama. Ini sekarang ketentuan pemerintah sampai tanggal 20. Kan? Tapi bukan berarti itu paten dan dijamin. Tidak. Ini upaya. Dan upaya ini harus bersama-sama. Dijalankan oleh kita bersama masing-masing. Disadari oleh kita bersama. Ya, jangan kerjaan kita nyalahin aja kepada yang lain, nyalahin aja ke pemerintah. Pemerintah kok mempersulit saya ke pemerintah. Pemerintah itu berbicara untuk kemaslahatan umum, untuk semuanya. Mungkin kita hanya mikirin kita saja, tapi pemerintah bukan, untuk semuanya, agar selamat, agar terjaga semuanya. Kita harus bantu semuanya dan kita harus doakan ya kerja keras pemerintah agar diijabah oleh Allah ya, mendapatkan pengkabulan dari Allah ya, sehingga sukses. Gul, kerja keras bersama semuanya, gabungkan segala kekuatan kita, gabungkan. Nah, dah itu solusi yang terbaik ya. Solusi yang terbaik sudah Buya jelaskan. Lalu solusi yang berikutnya adalah menjalankan protokol kesehatan secara medis. Protokol kesehatan secara medis. Bagaimana protokol kesehatan secara medis agar terjaga daripada menularkan dan tertular. Bagaimana agar kita tidak tertular? Bagaimana kan agar kita sembuh dari penyakit ini? Ini protokol kesehatan itu kan mencakup itu semua. Satu, protokol kesehatan itu menjaga daripada kita menularkan kepada yang lain. Menjaga juga dari tertular oleh yang lain. Lalu apa? Ya, lalu menyembuhkan ya, ketika kita sudah tertular. Ini penyembuhan, termasuk protokol kesehatan itu penyembuhan, bukan cuma penjagaan saja. Mudah-mudahan kalimat ini manfaat. Ya, ini kalimat ini bagian daripada ilmu yang harus dikuasai oleh kita semua, harus difahami oleh kita semua. Ingat, bagian daripada ilmu yang terkandung dalam kitab Al-Manhajus Sawi ini. Nah, untuk sekarang ini Buya menjelaskan melalui penjelasan-penjelasan yang barusan sudah dibentangkan kepada semuanya. Semoga manfaat ya. Kalian terjaga semuanya. Ingat, doakan Buya, doakan para ulama semua, doakan pemerintah kita semuanya, doakan juga seluruh saudara-saudara kita muslimin muslimat, doakan bangsa kita, negara kita, doakan secepatnya pandemi ini dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Bisirri asrarul Fatihah. Ini untuk bulan yang akan datang ini dibacakan ya. Sekarang kita bacakan bersama-sama, dinadhamkan. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahi darru ba'dihim haitsu yaqulu fi madhil ilmi wa dhammil jahli
ma'al ilmi fasluk haitsu ma salakal ilmu. Ayo. Ma'al ilmi fasluk haitsu ma salakal ilmu wa anhu fakashif kulla man indahu fahmu wa anhu fakashif kulla man indahu fahmu fafihi jala'un lil qulubi minal ama jala'un lil ama wa aunun ala dini alladhi amruhu hatmu wa aunun ala dini alladhi amruhu hatmu fa inni ra'aitul jahla yurzi bi ahlihi. Yang keras. Wadzal ilmi fil aqwami yarfa'uhul ilmu fa'uhul ilmu yu'addu saghiral qawmi wa huwa kabiruhum wa yanfudhu minhu fihimul qawlu wal hukmu minhu fihimul qawlu fa ayyu raja'in fim ri'in syabara suhu raja'in fim ri'in syabara suhu wa afna syababan wa musta'jimun fadmu syababan wa musta'jimun fadmu yaruhu wa yaghdu dahra sahiba batnihi taraka ma fi ahsyaihi syahmu wal lahmu syahmu wal lahmu idza su'ilal mahrumu an hali amrihi badat ruhadaul ayyi fi wajhihi tasmu fahal absarat aynaka aqbaha manzaran
minasyakhsi la ilmun ladaihi wala hilmu. Fakhalid ruwatal ilmi washab khiyarahum. Fasuhbatuhum dinun wa khultatuhum ghunmu. Wala ta'duan aynaka anhum fa innahum nujumun idza ma ghaba najmun bada najmu. Fawallahi laula Allahu mattadhahal huda. Wa ma laha min ghaibis samai lana najmu. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbana anfa'na bima 'allamtana. الذي ينفعنا ربي فقهنا وفقه أهلنا وقرابة لنا في دين مع أهل القطر أنثى وذكر ربي وفقنا ووفقهم لما ترتضي قول وفعلا